Kamis. Jadi malam Kamis lah atau Di Bu Rizky. 7:30 pagi sampai jam 9 karena jam 9 saya ada tutorial hari Kamis. Gitu ya. Tapi sebelum itu pastikan semua teman-teman sudah submit dulu ya. Gitu ya. Iya, Bu. Terus kemudian ini saya cek juga ini untuk realisasi teorinya kok belum lengkap ya? Ini Oh iya, baru. iya, Bu. Ada beberapa yang belum diisi, Bu. Mohon maaf, Iya, nanti dikonfirmasi kalau nggak. iya. Nanti tolong dilengkapi ya sebelum selesai mata kuliahnya nanti. Kalau sekarang masuk blok apa? Neonatus. Sudah neonatus, Ibu. Neonatus sudah selesai. Belum, masih baru 4-5 pertemuan. Oh gitu, baik. Berarti jangan lupa ini nanti diselesaikan ya, dirapikan sebelum nifasnya selesai. Iya, Nanti baik. kalau sudah selesai pertemuan ke-14, persiapan untuk UTS ya. UTS mungkin 1 hari, setelah itu selang berikutnya UAS. Kemarin saya sudah memberikan contoh soal apa belum ya? Seingat saya kok sudah. Sudah belum ya filenya? Mbak Ana mungkin? Kemarin sudah, Ibu. Sudah ada contoh soalnya ya. Artinya contoh soal kasus-kasus pada Ibu Nifas. Yang nanti kita biasanya model soalnya seperti itu untuk UTS maupun UAS. Oke. Sekarang saya stop dulu ya. Sudah ada 55 orang ya. Bentar. Ya. Baik, kita sambil hanya tinggal berapa orang saja, kita bisa mulai dulu ya. Untuk mengingat kembali karena kemarin sempat sudah agak lama nggak ketemu. Saya buka lagi. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan masih ingat slide yang saya ini. Masih ingat ya? Masih ingat? Halo, halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Masih ingat yang kemarin ya, pembelajaran yang kemarin ya, yang sebelumnya? Yang tentang bagaimana kita memberikan asuhan kepada seorang ibu nifas. Mulai dari mengidentifikasi tahap pengkajian. Nah, ini yang langkahnya yang kemarin. Pengkajian, kemudian menentukan masalah, merumuskan diagnosa, merencanakan asuhan, implementasi, dan evaluasi. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat ini. Ya, tolong yang lain di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara-suara yang lain. Nah, ini ada langkah yang kedua, merumuskan. Seperti yang kemarin saya sampaikan, mungkin ada masalah nyeri, kemudian masalah infeksi, masalah cemas, perawatan perineum, kemudian perawatan payudara dan ASI eksklusif, masalah KB, gizi, tanda bahaya, senam, dan lainnya. Kemudian langkah yang 3 itu merumuskan diagnosanya apa sih? Nyonya X misalnya usianya berapa, GPA-nya berapa, nifasarik berapa, dengan apa? Mungkin dengan gangguan eliminasi atau infeksi periperium atau gangguan hubungan seksual. Setelah itu langkah 4 merencanakan asuhan kebidanan.
dari setelah kita merumuskan diagnosa, maka akan kita ketahui kita akan memberikan asuhan apa sih pada seorang ibu nifas. Nah, ini yang akan kita rencanakan, yaitu di tahap keempat ya. Lanjut ke tahap kelima, itu tentang implementasi. Jadi apa yang akan kita rencanakan itu kita laksanakan di sini, di langkah kelima ya. Di mana langkah ini bisa ada 3 tipe. Yang pertama ada tindakan mandiri oleh bidan, bisa juga dengan kolaborasi, maupun prosesnya adalah tindakan rujukan. Masih ingat ya, kalau yang dirujuk itu yang seperti apa? Yang dirujuk otomatis yang ada kegawatan pada Recording in progress. kegawatan pada ibu nifas. Kemudian terakhirnya adalah evaluasi. Nah, kemarin kan sempat ada tugas ya. Ada tugas untuk membuat swab ini ya. Oke, saya lihat sudah ada beberapa ya, sudah 55 sudah masuk semua. Oke, saya sekarang mau buka untuk yang formnya dulu. Biar kita punya persamaan persepsi. Pengkajian. Ya, baik. Untuk pengkajian ya, tadi sudah saya buka beberapa tentang asuhan kebidanan pada ibu nifas ya. Ini saya kosongin judulnya, namanya siapa, saya kosongin semua. Jadi di sini yang perlu kita isi adalah tanggal, kemudian waktunya jam berapa, tempatnya di mana, kemudian yang selanjutnya adalah biodata ibu. Biodata ibu di sini isinya ada ibu, kemudian umur, ada suku bangsanya apa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kira-kira kenapa sih kita perlu tahu umur ibu? Kenapa kita harus tanya umur ibu? Biar tahu bahaya enggak kalau itu loh habis hamil. Oke, berarti biar kita terlalu tua apa terlalu muda. betul, berarti supaya kita tahu umur ibu itu masuk dalam kategori resiko tinggi masa kehamilan, persalinan, dan nifas atau tidak, gitu ya. Oke, kemudian buat apa kita tanya suku bangsa? Kira-kira apa? Nabila? Ayo, biar nggak ngantuk, karena ini jam-jam kritis ya. Mana Nabila? Nabila Syakib? Iya, Ibu. Ya, silakan Mbak Nabila. Kenapa Untuk kita suku harus bangsa, tanya? agar Ya. kita juga mengetahui kira-kira dari suku bangsa itu ada keturunan yang bisa membahayakan juga atau tidak ya, bukan? Kadang ada juga bangsa-bangsa yang memang punya keturunan yang beresiko seperti itu, Bu. Apa itu? Biasanya keturunan mana yang beresiko? Yang mana kira-kira? Ya, jadi untuk yang suku bangsa ini maksudnya adalah kita supaya tahu. Jadi, waktu tingkat 1 itu kan pernah belajar mata kuliah sosial budaya dasar ya? Sudah pernah kan dulu ya? Masih ingat nggak? Sudah, Bu. Mungkin menyangkut kebudayaan suku bangsanya kali ya, Bu. Ya, betul. Di antaranya itu. Jadi supaya kita tahu dalam masa nifas itu, kalau dia orang Jawa itu sebenarnya ada nggak sih budaya-budaya Jawa yang kaitannya dengan nifas? Nah, kembali lagi. Itulah manfaatnya mata kuliah sosial budaya dasar, di mana itu menjadi dasar kita dalam menghadapi semua pasien, baik pasien hamil, bersalin maupun nifas, karena setiap budaya, setiap suku bangsa itu mempunyai budaya pada masing-masing stase periode ya. Makanya waktu di sosial budaya itu kan diminta presentasi untuk budaya di masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, gitu kan kemarin ya, waktu tingkat 1 lah. Ini di sini, perlunya adalah di sini. Dengan kita mengetahui suku bangsanya, maka kita bisa memperkirakan, oh kalau Jawa itu kira-kira, atau misalnya, oh Sunda, di Sunda itu biasanya suka ada budaya yang melarang ibu nifas untuk tidur di siang hari. Nah, itu perlu kita concern itu. Perlu kita gali, ada enggak budaya-budaya pada ibu yang pada suku Jawa yang karena ibu Jawa
Ada nggak yang budaya-budaya itu yang kira-kira sama ibu tuh dianut gitu loh. Atau dalam keluarga ibu. Nah, kaitannya di situ, di ibu nifas. Ada yang nggak boleh tidur siang. Kan bahaya kalau kayak gitu. Justru pada saat siang itu ada saatnya ibu istirahat. Ya, karena apa? Kalau malam biasanya bayinya bangun. Jadi kalau bayi bangun, ya ibu ya harus bangun otomatis. Tapi kalau bayi itu kan kalau siang tidur ya. Nah, justru saat bayinya tidur itu ibu juga harus tidur, istirahat. Nah, kadangkala di beberapa suku bangsa itu ada budaya yang melarang ibu nifas tidur siang hari. Gitu. Kalau ibunya capean, asinya bakal sedikit. Kemudian nanti kondisi ibunya juga akan tidak fit ya, tidak bagus. Kemudian agama juga hampir sama dengan suku bangsa. Jadi mungkin di agama tertentu ada yang kaitannya dengan nifas. Misalnya nanti kalau kita bicara dengan masa nifas selesainya kapan, saya boleh sholatnya kapan Bu? Nah, itu ya. Kemudian pendidikan, kenapa kita harus sampai pendidikan? Kira-kira kenapa, Mbak Rista? Rista Wahyu. Kenapa kita harus tanya pendidikan? Supaya kita tahu dalam berkomunikasi, bagaimana kita menyikapi kalau seorang ibu itu lulusan SMA, bagaimana cara kita berkomunikasinya itu juga menentukan seperti itu, Bu. Iya, jadi kita menyesuaikan ya, supaya kita lebih mudah untuk menyesuaikan jalur komunikasi gitu maksudnya ya Mbak Rista ya. Jadi kalau pendidikannya mungkin masih dasar, otomatis kita dalam memberikan penyuluhan, dalam memberikan pendidikan kesehatan, menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mudah dipahami. Jangan tinggi-tinggi misalnya. Tapi kalau misalnya pendidikannya D3 Kebidanan, misalnya nama Ibu Anissa Hayu, pendidikannya D3 Kebidanan. Ya, kalau itu sih capcus ya, kita ngomong, Mbak, uterusmu piye kontraksinya? Gimana kontraksinya? Nah, itu ngerti Mbak Anissa karena beliau D3 Kebidanan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anissa Hayu pendidikannya SMP, Mbak, uterusnya gimana kontraksinya? Uterus itu apa? Kontraksi itu apa? Nah, nggak gitu caranya ya. Jadi ini salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana nanti jalur komunikasi yang akan kita bangun antara bidan dan pasien. Ya, makanya kita harus tanya. Kemudian pekerjaan. Kenapa kita harus tanya pekerjaan? Kira-kira kenapa? Mbak Risa Dea. Mana Risa Dea? Iya, Ibu. Ya, kira-kira kenapa kok kita harus tanya pekerjaan? Untuk mengetahui apakah pekerjaannya berat atau ringan gitu, Bu. Terus kalau sudah tahu? Terus kalau sudah tahu nanti dalam kita memberikan penyuluhan kepada ibu hamilnya gitu, Bu. Baik ya. Jadi dengan kita mengetahui pekerjaan ibu, kita juga bisa memperkirakan, oh ibu guru ya Bu ya. Iya Mbak, guru di bentar ya, laptop saya habis baterai. Ya, dengan kita mengetahui pekerjaan ibu, maka ini kita bisa sebagai data tambahan di mana nanti ibu kalau kaitannya dengan proses menyusui. Ibu guru ya Bu ya, berarti nanti cutinya berapa bulan? 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan berarti sebelum 3 bulan ibu harus bisa apa? Bisa teknik menyusui dengan pemerahan ASI, bisa nanti kita memberikan edukasi tentang cara memerah ASI, kemudian cara penyimpanan ASI. Nah, itu jadi kaitannya seperti itu ya. Nah, itulah kenapa di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan umur, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kalau alamat lebih kepada identitas ya, rumahnya daerah mana, geografisnya seperti apa. Kemudian suami jelas ya, kita tanyakan karena ini adalah penanggung jawab dari ibunya. Nah, untuk alasan data, selanjutnya adalah data subjektif yang kaitannya dengan alasan datang pada ibu.
Alasan datang ini sebenarnya tergantung dari pasien kita yang datang ke kita itu yang seperti apa. Artinya pada periode apa. Kalau misalnya dia adalah pasien kita dari kita pertama melahirkannya dengan kita, maka cukup di sini tuliskan ibu melahirkan di bidan sekarang usianya 6 jam yang lalu misalnya. Ya, kecuali misalnya melahirkannya di Bu Bidan Anissa Hayu, kemudian besok datang ke Bu Bidan karena mau datang lagi ke misalnya 3 hari kemudian mau periksa jahitan ke Bu Anissa, tapi ternyata Bu Anissanya sedang pergi, sehingga si ibu ini pindah ke bidan Siti Triningsih. Nah, ini kan berarti pasien baru ya, karena tadinya pasiennya Anissa pindah ke pasiennya Bu Siti. Nah, begitu pindah di Bu Siti, maka di sini tulisannya ibu ingin memeriksakan kondisinya dengan usia sekarang 3 hari postpartum ya. Jadi tergantung di sini. Kemudian keluhan utama. Nah, keluhan utama atau di sini ada uraian keluhan utama. Di sini harus diisi dengan jelas. Keluhannya apa? Misalnya perut mulas. Mulasnya sejak kapan? Atau perut masih terasa mulas? Atau misalnya payudara terasa bengkak atau tidak bisa menyusui atau bayinya menangis terus dan seterusnya ya. Jadi di sini harus jelas. Atau panas. Kalau panas sejak kapan panasnya? Nah, itu tanyakan kepada ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Baik, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Yang ketiga adalah riwayat obstetri. Di riwayat obstetri ini ada beberapa hal yang kita tanyakan. Yang pertama yaitu tentang riwayat haid. Riwayat haid di sini meliputi untuk yang pertama adalah menarche. Menarche itu tahu ya, pertama kali menstruasi ya. Kemudian siklusnya kita tanyakan 1 bulan atau berapa hari. Biasanya kita 28 hari sampai berapa. Kemudian warna darahnya seperti apa, banyaknya bagaimana, adakah nyeri haid? Misalnya hari pertama, kedua nyeri haid. Kemudian lama menstruasinya berapa lama? 5 sampai 7 hari misalnya. Adakah lekore? Lekore tahu? Keputihan Ibu. Ya, adakah keputihan? Tidak ada keputihan misalnya. Oke, untuk riwayat obstetri ada yang mau ditanyakan? Riwayat haid? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut di sini. Riwayat persalinan dan nifas yang lalu. Ini diisi kalau pasien kita adalah sudah G2 ya, sudah G2 P2A0 artinya atau ya sudah G2, sudah G2 P2 artinya dia sudah hamil yang kedua, sudah pernah melahirkan. Jadi kalau ini kehamilan yang pertama berarti ini dikosongkan. Ya, nanti kalau misalnya saya kelahiran kedua berarti tahun berapa? Misalnya tahun 2015. Berarti ini persalinan yang pertama tahun 2015, usia kehamilan. UK itu usia kehamilan ya. Usia kehamilannya 40 minggu. Kemudian jenis ini adalah jenis persalinannya spontan, vakum atau SC, penolongnya siapa, jenis kelamin, kemudian berat badan, adakah penyulit pada saat persalinan, kemudian apakah dilaksanakan IMD atau tidak. Nifasnya bagaimana, lancar atau tidak, ada penyulit atau tidak, kemudian dilakukan ASI eksklusi atau tidak, keadaan anak sekarang seperti apa. Oke, sampai sini sudah mau ditanyakan untuk riwayat persalinan dan nifas yang lalu? Tidak ada? Baik, lanjut ya. Riwayat persalinan yang sekarang. Ini adalah riwayat yang sekarang. Jadi ini paritas yang keberapa sekarang? Misalnya ini yang kedua. Ini yang kedua, kemudian abortusnya ada apa enggak? Oh, enggak ada, berarti 0 ya. Tempat persalinan di puskesmas misalnya, ditolong oleh bidan Evita. Jenis persalinannya spontan. Masalah dalam persalinan tidak ada. Keadaan plasenta utuh. Kalau memang utuh ya. Kemudian keadaan bayinya bagaimana? Sehat. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tanggal berapa lahirnya, tanggal dan jamnya. Jangan lupa diisi Apgar Score. Tahu ya Apgar Score ya? Mbak Vera? Apgar Score apa ya? Itu Bu status kesadarannya.
Halo, Halo ya. status Apgar itu status kayak bayi menangis kuat atau tidak, terus kesadarannya, kemudian pernafasannya, begitu Bu. Ya, baik. Jadi ini adalah deteksi dini ya. Ini adalah penilaian bayi baru lahir ya. Penilaian bayi lahir yang meliputi Apgar score. Jadi apa saja? Tadi ada usaha nafas, kemudian ada apa lagi? Tonus otot, ada apa lagi? Ada beberapa ya. Nanti silakan dicari lagi ya. Ada grimace, ada Apgar, ada warna kulit, ada tonus otot, ada usaha nafas, dan seterusnya. Berat badannya berapa gram, panjang badannya berapa senti, lingkar kepala, lingkar dada. Semuanya dalam senti. Nah, adakah kelainan bawaan? Kelainan bawaan apa biasanya pada bayi? Baru lahir apa kira-kira yang kelainan bawaan? Bibir sumbing itu Bu. Bibir sumbing, apalagi? Neonatus kayaknya sudah mulai ya, harusnya sudah ada itu neonatus. Baik, misalnya tadi bibir sumbing, betul. Kemudian ada spina bifida, silakan dicari ya, spina bifida itu yang mana. Terus apa lagi yang lain? Misalnya di ekstremitasnya seperti apa? Ada nggak polidaktili, sindaktili, kemudian di genitaliannya. Makanya ini sebetulnya ini masuk dalam asuhan neonatus ya, bayi baru lahir. Jadi ini akan lebih dibahas lebih banyak lagi di neonatus. Kalau ini sebenarnya kita hanya data tambahan saja, karena kita fokusnya di ibunya, kita kan di nifasnya. Baik. Sampai sini riwayat kesehatan yang sedang atau yang pernah. Jadi ini kaitannya dengan kesehatan ibu. Apakah ibu pernah menderita TBC, kemudian hipertensi, terus apa lagi? Diabetes mellitus. Nah, itu adakah di sini? Yang tidak ada ya berarti tidak ada. Kemudian di sini di keluarga, ada nggak penyakit yang menular maupun merupakan keturunan? Ada nggak di sini kita kaji? Riwayat KB, kalau ibu tidak pernah KB ya tulis, berarti ini dicoret tidak pernah. Tapi kalau pernah KB, berarti tanyakan jenisnya kemarin apa Bu? Lamanya berapa lama? Ada keluhan atau tidak? Kemudian alasan berhentinya apa? Nah, setelah itu jangan lupa kita tanyakan rencana KB yang setelah melahirkan ini apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini, ya, yang semua ini, yang kebutuhan sehari-hari ini tergantung dari pasien kita nanti yang datang ke kita itu dalam tahap apa. Kalau misalnya masih seperti tadi, dari awal melahirkan dengan kita, kemudian nifasnya dengan kita, berarti ini kita akan menilainya adalah pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terakhir. Ya, yang terakhir. Jadi, misalnya tadi 6 jam. 6 jam. Nah, yang ditanyakan sudah bukan ini lagi, makan pokok, frekuensi bukan. Tapi ibu sudah makan atau belum? Nah, gitu. Jadi lebih ke arah yang saat ini, yang terakhir. Ibu sudah makan atau belum? Sudah minum atau belum? Nah, jadi masuknya di sini. Jadi tadi setelah melahirkan, ibu sudah makan atau belum misalnya. Ya, jadi dikaji terakhir ketemu kita. Misalnya sekarang jam berapa ini? 1:30 ya. 1:30. Tadi melahirkan misalnya jam 9. Ketemu dengan kita lagi 1:30. Bu, ini sudah 1:30. Ibu sudah makan atau belum? Nah, kalau belum makan berarti kita harus anjurkan dia makan. Oh sudah Mbak, tadi sudah makan. Habis apa enggak? Habisnya apa saja yang dimakan? Habis atau tidak? Kemudian sudah makan buah, camilan, dan seterusnya. Itu tanyakan. Kemudian minum juga sama. Yang terakhir. Ya. Nah, misalnya ini 6 jam. Kalau 6 jam, berarti yang kita tanyakan juga yang terakhir. Apakah ibu sudah buang air kecil? Terutama pada ibu nifas yang 6-8 jam. Karena itu harusnya ibu sudah bisa buang air kecil. Ya, jadi ini tergantung pasien kita. Pasien kita datangnya itu usia berapa nifasnya. Beda lagi nanti kalau pertanyaannya pada pasien yang misalnya datang ke kita itu usianya sudah 1 minggu misalnya, karena ini mau kontrol jahitan. Maka pertanyaannya boleh frekuensinya berapa,
keluhannya ada atau tidak, sudah buang air besar atau belum. Tapi kalau misalnya baru 6 jam atau 8 jam, pertanyaannya adalah ibu sudah buang air kecil atau belum? Ibu sudah bisa BAB atau belum hari ini? Nah, kenapa? Karena fokusnya berbeda. Kalau pada 6-8 jam, fokus kita adalah ibu harus sudah minimal sudah buang air kecil. Kalau belum, ada asuhannya sendiri. Ya, mulai dari harus kita bantu ibu ke kamar mandi misalnya untuk sekaligus mobilisasi kalau ibu itu bersalinnya normal ya. Kemudian misalnya harus dirangsang atau distimulus dengan memberikan percikan air atau diajak ke kamar mandi atau kalau misalnya nggak bisa sama sekali atau tak ingat tanyain juga minumnya. Ibu coba minum yang banyak Bu biar nanti bisa pipis. Kalau kita minumnya banyak kan nanti bisa pipis Bu. Ibu harus buang air kecil ya karena kalau 6 jam belum buang air kecil itu berbahaya, bisa mengganggu kontraksi pada uterus. Ya, jadi fokusnya berbeda. Beda pasien, beda usia nifas, maka beda juga apa yang ditanyakan. Walaupun item pertanyaannya di sini sama, yaitu tentang eliminasi, buang air besar dan buang air kecil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang kaitannya dengan buang air besar dan buang air kecil? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Yang ini juga sama, tentang personal hygiene. Ya, untuk personal hygiene juga sama. Yang ditanyakan adalah yang terakhir. Kalau misalnya ini 6-8 jam, jadi sudah dengan kita dari awal. Tapi kalau sudah beberapa hari kemudian baru datang lagi, ya berarti ya seperti biasa. Yang ditanyakan frekuensinya. Untuk hubungan seksual ini juga menyesuaikan. Kalau ibu habis melahirkan otomatis ini nggak ada ya, nggak perlu kita tanya ini ya. Tapi kalau misalnya ibu sudah hampir selesai, sudah 40 hari misalnya, nah gitu kita boleh bisa tanyakan, ibu apakah ibu sudah ini sudah bersih misalnya, tapi ibu tetap ke kita, ibu ini sudah selesai menstruasi, sudah selesai nifasnya ya, apakah ibu sudah berhubungan seksual? Nah, ini tanyakan di sini. Istirahat juga sama. Kalau masih awal 6 jam dengan kita, yang ditanya adalah sudah tidur atau istirahat berapa jam sebelum ini. Jadi menyesuaikan. Pertanyaan di sini menyesuaikan periode atau waktu ibu nifas itu ketemu dengan kita. Itemnya sama, tapi nanti yang ditanyakan berbeda. Ya. Aktivitas juga sama. Kalau masih 6 jam dengan kita, ya berarti yang ditanyakan ibu sudah bisa apa? Sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah bisa pipis sendiri. Nah, karena kaitannya dengan mobilisasi dini. Tapi kalau sudah 1 minggu baru ketemu kita, gimana ibu? Sudah sehat? Sudah bisa bekerja apa di rumah? Misalnya, sudah bisa nyapu dan seterusnya. Itu kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi, beda pasien, beda periode, beda yang ditanyakan. Walaupun item pertanyaannya sama. Ya. Ini juga sama, pola menyusui juga sama. Bu, ini sudah 6 jam, ibu sudah bisa menyusui apa belum? Nah, tapi kalau umur 1 minggu, ibu gimana? Sudah 1 minggu bisa menyusui? Ada masalah dengan menyusui? Nah, jadi beda ya. Oke, ini status pernikahan. Saya rasa tidak begitu ini ya. Oke, kita masuk di sini. Kemarin pemeriksaan fisik mestinya sudah ya dengan Bu Trinur. Apa-apa saja yang kita periksa pada Ibu nifas, termasuk nanti pengisian status present, status obstetri, kemudian lokeannya, dan luka perineum. Oke, sampai sini dia mau ditanyakan. Habis ini saya mau review beberapa tugas yang sudah disubmit kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Saya coba review. Ini ada, saya tadi sudah download tugas teman-teman. Mana ya? Setianing ada ya, Setianing? Ada Ibu. Ya, oke. Setianing.
Kurkova ada Kurkova? Kurkova ada? Ada Ibu. Ya, baik. Saya buka punyamu ya. Baik, untuk ini salah satu contoh tugas yang kemarin ya. Berapa sudah saya buka tadi. Asuhan kebidanan pada masa Ibu Nifas. Nah, ini di sini oke, sudah cukup. Ini adalah inisial ya, karena ini kita mau untuk pembelajaran. Tapi nanti kalau beneran ya jangan inisial, nama ibu yang asli ya. Kalau ini kan masuk pembelajaran. Nah, alasan datang, kunjungan postpartum pertama setelah 6 jam. Nah, kalau ini pasiennya dengan kita, ya nggak usah ditulis seperti ini. Ya, jadi cukup di sini adalah ibu melahirkan di mana ini PKM Gondokusumo ya. Gondokusumo 6 jam yang lalu. Jadi ibunya ya di sini sama kita di Gondokusumo 6 jam yang lalu. Nah, keluhan utamanya perut mulas. Ibu mengeluh perut mulas. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Nggak ada misalnya. Oke, misalnya perutnya masih terasa mulas-mulas. Ini oke. Ya, oke. Kemudian spontan bidan laki-laki berhasil, tidak ada, sehat dan tumbuh dengan baik. Ini dengan bidan normal lengkap, sehat, perempuan, Apgar kornea 9, kelainan bawaan tidak ada. Tidak ada penyakit yang sedang diderita. Nah, riwayat KB pernah. Oke. Nah, untuk yang nutrisi, nah ini adalah yang terakhir. Ya, jadi kalau 6 jam itu adalah yang terakhir. Bu, sudah makan atau belum? Kalau sudah makan, tadi makannya habis atau tidak? Lauknya bagaimana? Habis atau tidak? Sayur dan seterusnya, tanya. Minumnya juga sama. Ibu sudah minum berapa? Berapa gelas hari ini atau terakhir ini? Ya, jadi bukan frekuensi. Kalau ini ditanya kalau ketemu dengan kita 1 minggu kemudian. Ya, jadi ada bedanya. Walaupun pertanyaan itemnya sama, gitu. Yang minum juga sama. Tanyakan, Bu, udah 6 jam nih, Bu udah minum berapa gelas, Bu? Apa saja yang udah diminum, Bu? Air putih, teh, susu, misalnya. Nah, begitu pula dengan yang eliminasi. Eliminasi juga sama. Bu, udah 6 jam, Bu. Ibu sudah pipis atau belum? Belum, Mbak. Takut, Mbak, nanti takut jahitannya jebol, misalnya. Atau takut, Mbak, nggak berani ke kamar mandi sendiri. Nah, itu kan berarti masalah buat kita. Ya. Jadi di sini adalah yang terakhir, karena ini adalah 6 jam. Buang air besar juga sama. Bu, udah 6 jam, Ibu udah BAB atau belum hari ini? Saya tadi sudah BAB, Mbak, waktu sebelum melahirkan misalnya. Oh, oke, sebelum melahirkan sudah ya. Berarti mudah-mudahan besok sudah bisa BAB lagi ya, Bu ya. Karena sudah 1 hari. Tapi kalau sudah 1 minggu ketemu kita tanyakan buang air kecilnya seperti apa 1 minggu ini. Sudah bisa buang air besar atau belum 1 minggu ini? Kadangkala 1 minggu belum bisa buang air besar. Berarti itu masalahnya konstipasi apa? Konstipasi, Bu. Konstipasi, betul ya. Jadi konstipasi. Loh kenapa, Bu? Kok belum? Nah, itu perlu kita kaji. Kita kaji di mana? Dari makan dulu. Nah, dikaji di sini makannya gimana? Ada sayuran atau tidak? Ada buah atau tidak? Kalau nggak ada, saya tuh nggak senang sayur kok, Bu. Nah, ini masalahnya di sini. Nggak suka sayur, nggak bisa buah, sehingga merupakan menjadi faktor predisposisi terjadinya konstipasi. Nah, itu nanti kaitannya kita berikan asuhan di bawah ya setelah pemeriksaan. Oke, sampai sini kemudian masuk di personal hygiene. Untuk personal hygiene juga sama. Kalau 6 jam ya mestinya tadi sudah Bu, sudah mandi atau belum? Nah, sudah ke kamar mandi atau belum? Ini baju, kemudian kebiasaan yang lain. Ya.
Istirahat ya. Nah, ini istirahat juga tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah 6 jam, kita tanyakan, Bu, tadi sudah sempat istirahat atau belum? Kalau belum, berarti harus segera istirahat. Kalau 1 minggu atau 2 minggu ketemu kita tanyanya adalah pola istirahatnya. Itu kalau malam tidur berapa jam? Bisa tidur siang atau tidak? Keluhannya ada atau tidak? Saya tuh nggak bisa tidur, Mbak, kalau siang misalnya. Atau seperti apa kalau malam misalnya. Aktivitas fisik juga sama. Kalau dia baru saja melahirkan, ya tanyanya, Bu, Ibu sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan, sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan, atau seperti apa? Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya, tadi aktivitas fisik ya. Kemudian kebiasaan, ini enggak masalah. Pola menyusui. Kalau 6 jam, tanyain, Bu, sudah bisa menyusui atau belum? Kalau saya belum bisa menyusui, Mbak, karena ini anak saya pertama. Berarti kira-kira nanti asuhannya apa? Kalau Ibu belum bisa menyusui, berarti asuhannya apa yang kita berikan? Halo? Analistiana. Kalau Ibu belum bisa menyusui, apa yang kita berikan? Analistiana ada? Ya, ada Ibu. Ya, apa yang kita berikan kalau Ibu tidak bisa menyusui atau belum bisa menyusui? Apa yang kita berikan? Asuhan apa yang kita berikan pada Ibu? Dikasih penjelasan dulu mungkin. Ya, dikasih penjelasan dulu ya, mungkin teknik atau cara menyusui ya, teknik menyusui yang benar. Jadi ini semua yang ada di atas ini adalah dasar kita memberikan asuhan. Ya, jadi nanti apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang Ibu butuhkan. Oke. Masuk di sini, oke. Ini saya nggak bisa ya, karena kemarin mestinya sudah ini pemeriksaan fisik. Kalau di saya, ini kan sudah masuk di dokumentasi. Bagaimana hasil pemeriksaan fisik itu kemudian didokumentasikan. Untuk teknik pemeriksaan fisik, itu sudah dengan Bu Trinur. Jadi saya tidak akan mengulang lagi. Status obstetri, oke, sudah. Tidak ada bekas luka. Ya, ini karena dia melahirkannya dengan normal ya, jadi tidak ada bekas luka. PFU 2 jari, bersih, tidak ada udem. Baik. Pemeriksaan penunjang tidak ada. Luka, rasa sejarah 2. Oke. Dengan, nah, ini tidak perlu ditulis. Ya, di sini kan sudah ada diagnosa Nyonya Y, 25 tahun, P2A0, 6 jam postpartum. Jadi di sini tidak perlu lagi ditulis. Data subjektif itu nggak perlu. Ini perlu ya. Untuk semuanya barangkali ada yang sama. Yang ini nggak perlu ditulis karena ini sudah ada di atas. Jadi di sini cukup diagnosa saja. Nyonya Y usia 25 tahun, P2A0, 6 jam postpartum dengan apa misalnya? Keluhannya apa di sini? Dengan apa tadi? Misalnya masalahnya adalah misalnya ya, menyesuaikan. Masalahnya ibu belum bisa menyusui misalnya, atau misalnya dengan tadi perut mulas, karena ada perut mulas, di sini ada perut mulas, atau di sini disebut dengan after pain. Jadi untuk data subjektif dan objektif tidak perlu muncul lagi di sini, karena ini sudah ada di atas. Kalau ditulis lagi nanti jadinya double. Nah, untuk pelaksanaannya
menyesuaikan dari diagnosanya apa, masalahnya apa. Kemudian ini juga tidak perlu ditulis. Ya, ini tidak perlu ditulis. Kecuali, ada kecualinya nih. Kecuali ini masuk dalam pasien kita kalau masuk di pantograf. Pantograf. Udah tahu pantograf belum ya? Udah ya harusnya ya. Pantograf yang halaman belakang loh, saya tulis. Pantograf halaman belakang. Yang 2 jam postpartum. Nah, atau nanti ditulis terlampir di pantograf, boleh. Tapi tidak perlu ditulis di sini ya. Nah, untuk istirahat apa yang kita berikan ini semuanya harus tergantung dari diagnosa, tergantung dari masalah, dan kebutuhan. Jadi semua ini ada alasannya. Oh, kenapa sih saya kasih istirahat yang cukup? Oh, ternyata di atas tadi ibu mengeluh kalau nggak bisa tidur kalau malam. Tidurnya hanya 2 jam atau 3 jam karena hampir tiap jam bayinya bangun. Nah, apa yang kita berikan? Nah, ini tergantung. Jadi sangat individual sekali. Nah, kalau ini berarti masuk kebutuhan. Oke, nggak masalah ya. Ini masuknya kebutuhan, boleh. Nah, yang saya soroti selanjutnya adalah tentang pemberian obat atau suplemen. Nah, untuk ini, untuk setiap kali kita memberikan terapi obat maupun suplemen, yang harus diingat adalah nama obatnya, berapa miligram, berapa kali sehari, dapatnya berapa. Artinya 10 tablet atau berapa. Ya. Ini nggak usah ditulis. Untuk ini nggak usah. Ya, ini sudah otomatis kita mestinya tahu buat apa. Oke. Jadi tidak usah ya. Ini untuknya nggak usah. Karena ini hanya dokumentasi saja. Dokumentasi cukup amoxicillin misalnya. Asam mefenamate. Jadi disesuaikan. Oke. Mbak Kurkova? Ada Kurkova? Panggilnya siapa? Carolina? Ada Ibu. Ada ya. Nanti tolong diperbaiki ya. Ya Ibu. Ya, baik. Satu lagi, ada lagi punya siapa ini? Setianing, Diana Utami. Setianing ada? Ada Ibu. Ya, baik. Kalau dari sini ada yang kurang nggak? Silakan dicermati. Ada yang kurang nggak? Atau ini maksudnya apa ya? Kok nggak jelas gitu? Ada nggak? Ada yang mau menanggapi mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ini ya. Ini pertamanya tuh kapan? Jadi harus jelas. Kunjungan pertama itu kapan? Ya, datangnya kapan? Harus jelas ini. Ini saya tidak tahu maksudnya. Jadi ini misalnya kunjungan pertama, kok kunjungan pertama ya alasan datangnya apa? Misalnya ingin memeriksakan kehamilannya. Ini misalkan kondisi setelah melahirkan 2 hari yang lalu atau setelah melahirkan 1 minggu yang lalu, boleh seperti itu ya. Jadi ini untuk mempertegas bahwa ibu sekarang usianya 1 minggu nifas maksudnya. Paginya terasa nyeri serta kelelahan. Oh ya. Oke, terus
Ini baru pertama melahirkan ya. Jadi ini usia berapa ini? Sebentar, kita lihat di bawah. Oh, 6 jam. Nah, berarti sama ini. Kalau masih 6 jam, ini juga sama ya, perlu diperbaiki. Ini masih yang sama kayak tadi. Gitu ya, Setianing, Diana Utami. Iya, Ibu. Ya, sudah bisa memahami ya apa yang kurang-kurangnya. Nanti tolong dipahami, diganti, terus di-upload ulang. Nah, kemudian ini juga sama ini nggak perlu, ini juga sama ya. Ini sama ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Terus ada lagi, sebentar, ada lagi yang mau saya tunjukkan. Nah, ini. Ini berarti punya Milatin Nafila. Ada Milatin? Ada. Ya, ada. Habis melahirkan. Kapan melahirkannya? Nah, ini juga harus jelas ya. Kapan melahirkannya? Lemas, kurang tidur. Nah, jadi harus lebih jelas lagi kalau nanti lebih diperhatikan. Nah, jadinya bingung ini berapa usianya berapa sih? 6 hari. Oh ya, 6 hari. Berarti habis melahirkan 6 hari yang lalu ya, ditulis 6 hari yang lalu. Oke, ini belum. Jamu apa? Oh, kunyit asam. Pola menyusui sudah ada. Dan jangan lupa menyesuaikan lokeannya juga ya, walaupun ini adalah kasus-kasus fiktif, artinya kita hanya mencoba seandainya usia 6 hari itu, ini berapa hari? 6 hari ya? Usia 6 hari itu lokeannya apa? Jadi menyesuaikan. Kemudian tinggi fundus uterinya juga menyesuaikan. Ini kalau ada pemeriksaan penunjang, jangan lupa ditulis kapan ini. Kalau sudah waktu hamil ya udah nggak kepake lagi ya karena ini sudah nifas. Kecuali kalau golongan darah sih tetap. Golongan darah nggak mungkin berubah. HB bisa jadi berubah. Kalau ini pemeriksaan darahnya waktu hamil sebelum melahirkan, terus sekarang sudah melahirkan bisa jadi berubah HB-nya. Kan sudah ada proses persalinan ya. Kemudian ya ini singkat sekali ya. Jadi tolong diperhatikan lagi masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, untuk kunjungan ulang, ini kenapa 17 September ya? Tanggal 10. Alasannya apa? Mbak Milatin. Ada Milatin? Milatin ada Milatin? Iya Bu, ada. Ya. Oh, 4 ya. Melahirkan tanggal 4 ya. Kenapa datang lagi tanggal 17? Alasannya apa? Karena itu untuk melakukan kunjungan yang kedua. Yang kedua ya? Yang ketiga ya. Ya, lupa ya. Baik, jadi untuk menentukan ini, itu kita harus melihat usianya. Makanya tadi usianya mana ini? Usianya melahirkan 4 ya. 4 September. Nah, 4 September melahirkan. Terus berarti datang ke kita tanggal berapa sih harusnya? Kita ada kunjungan nifas itu ada berapa kali? Kunjungan nifas berapa kali? 4 kali, Bu. 4 kali. Kapan saja? 6 jam pertama, 6 Ya. hari, 2 Nah. minggu, 2 minggu dan 6 minggu. Ya, saya ulangi lagi ya. Berarti yang pertama 6 sampai 8 jam mungkin ya. Kalau nggak pas 6 jam, 6 sampai 8 jam. Kemudian berapa lagi? 6 hari. 6 hari atau hari ke-6. Terus habis itu
2 minggu. 2 minggu. Setelah itu yang keempat? 6 minggu, Bu. 6 minggu ya, 4 sampai 6 minggu mungkin ya. Jadi dari keempat kunjungan nifas itu fokusnya juga akan berbeda. Kalau pada 6 sampai 8 jam fokus kita adalah pencegahan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Itu fokus kita. Jadi yang diingat di kita kalau 6 sampai 8 jam itu yang diingat di kita itu adalah kontraksi uterus. Kontraksi uterus. Karena ini berbahaya, kontraksi uterus, kemudian laserasi jalan lahir. Kontraksi uterus, laserasi jalan lahir. Karena itu fokus kita di situ. Yang penting kontraksinya bagus, kemudian laserasinya sudah dijahit, tidak ada perdarahan, itu sudah aman di 6 sampai 8 jam. Setelah itu di 6 hari. Apa fokusnya di 6 hari? Apa fokusnya di 6 hari? Ayo, apa kira-kira? Kalau 6 hari itu kira-kira fokusnya di mana? Apa masih di perdarahan? Masih Ibu mungkin, Bu. Masih, boleh. Tapi mungkin sudah tidak terlalu ini ya, karena sudah 6 hari. Selain itu, yang paling fokus di mana? Kalau Luka sudah penjahitan bukan, Bu? Oke, kita lihat dari luka bekas persalinan ya, baik luka jahitan di laserasi jalan lahir maupun di bekas operasi SC. Kalau misalnya pasiennya adalah pasien SC, kita lihat, oh bagus Bu, bekas jahitannya, luka jahitannya sudah kering, di perineum sudah bagus. Oh bagus Ibu, ini luka jahitan di perut Ibu sudah bagus karena Ibu SC misalnya. Terus apalagi kalau 6 hari? ASI, Bu. Apa? ASI, ASI, betul. ASI ya. ASI-nya kita pantau sudah bisa menyusui dengan benar atau belum, ada kesulitan menyusui atau belum. Jangan sampai ibu tidak bisa menyusui padahal sudah 6 hari. Ya. Jadi fokusnya berbeda-beda. Kalau umur 2 minggu apa fokusnya? Masih perdarahan? Involusi laktasi. Involusi sama laktasi. Jadi kita melihat bagaimana masih tetap lanjut ya, involusi sama laktasi itu berkaitan terus. Walaupun di usia 2 minggu itu ya lebih ke arah ASI-nya yang kita kejar ya. Produksi ASI-nya bagaimana Bu? Sudah bagus atau belum? Ada kesulitan menyusui atau tidak? Bayinya mau menyusui atau tidak? Kemudian nutrisi ibu bagaimana? Sudah mulai ke situ. Dan yang terakhir, umur di atas 4 minggu, apa yang kita fokuskan? Sama kontrasepsi, Bu. Baik, betul. Persiapan kontrasepsi ya. Jadi tahap-tahap itu harus kita ingat fokusnya sehingga nanti akan berbeda-beda. Kalau pasiennya Ibu istiqomah umur 6 hari 6 jam, itu nanti fokusnya akan berbeda dengan Ibu Amalia Asunah yang 4 minggu usianya. Jadi kalau sama Bu Istiqomah jangan tanya tentang seksual. Baru saja melahirkan kok tanya seksual atau Mbak. Ya, misalnya. Jadi nggak sesuai. Wah, masih mules-mules. Kalau sama Istiqomah, sama Bu Istiqomah tanya, gimana Bu? Mulesnya kerasa atau tidak? Sakit banget atau tidak? Atau perlu dikasih obat? Atau perlu dikasih kompres hangat? Nah, itu sama Bu Istiqomah. Begitu kita geser ke ruang sebelah, pasiennya Ibu Amalia datang ke kita di ruang periksa, Bu, saya sudah 4 minggu, ini sih kayaknya darahnya sudah berhenti sih Bu kayaknya, terus saya boleh berhubungan seksualnya kapan ya Bu? Nah, kita arahnya ke hubungan seksual, arahnya ke KB, kalau ke Bu Amalia. Nanti kemudian beda lagi pasiennya Bu Erika. Bu Erika Yuliana itu 2 minggu. 2 minggu apa? Ya perdarahan kita tanya loheannya sudah bagus atau belum sesuai dengan usia, involusinya bagaimana. Kemudian yang jelas yang 2 minggu harus tanya produksi ASI selama 2 minggu bagaimana, sudah bagus atau belum, ada masalah atau tidak. Gak usah tanya tentang hubungan seksual karena baru 2 minggu. Ya, jadi masing-masing step, masing-masing periode itu pertanyaannya akan berbeda. Jangan disamakan walaupun format pengkajiannya yang kita sampaikan
itu full isinya sama, karena itu adalah format pengkajian untuk secara umum. Nah, adapun nanti untuk pelaksanaannya, penerapannya tergantung dari pasien kita. Kalau sama Bu Erika yang 2 minggu ya tanyanya apa, sama Bu Istiqomah yang baru 6 jam ya tanyanya bagaimana, itu akan berbeda. Bu Erika kalau misalnya tanya Bu Erika, Bu selama 2 minggu ada keluhan buang air besar, buang air kecil, oh nggak ada Bu, aman. Bu Istiqomah sudah pipis atau belum, ini sudah 6 jam loh ya. Nah, atau Bu Istiqomah ini sudah kemarin sudah melahirkan, pagi ini sudah BAB atau belum? Nah, itu tanyanya seperti itu, ya. Kalau ke Bu Erika yang 1 minggu, Bu sudah BAB atau belum? Ini sudah 1 minggu loh. Nah, pipisnya lancar atau tidak, buang air besarnya sudah bisa atau belum? Jadi tergantung dari tergantung dari ibu dalam masa apa saat ini, gitu ya. Jadi tolong nanti untuk yang tugasnya silakan diperbaiki lagi. Yang tadi sudah ada beberapa ya. Sebentar, saya lihat lagi ada lagi enggak? Oh Salma, masih ada satu lagi. Saya lihatkan yang Salma ya. Salma, ada Salma? Ada Salma? Hadir Ibu. Hadir ya, oke. Sama, ini juga sama nih. Kunjungan postpartum yang pertama itu kapan? Nah, nggak jelas ya. Tuliskan saja, Ibu melahirkan di PMB Bidan A berapa jam yang lalu atau kapan ya, dijelaskan. Oke. Mana 1 hari ya. Berencana IUD, oh ya. Oke. PAK dalam 1 hari ini sudah PAK ya. Ya, silakan nanti diperbaiki kalau ada yang kira-kira harus diperbaiki. 1 hari postpartum letih dan perut terasa mulas. Ya. Nah, ini nggak usah nih, yang kayak gini-gini nggak usah. Nah, kalau misalnya ibu merasakan mulas, itu sebenarnya normal apa enggak sih? Normal enggak, Mbak Salma? Kalau umur 1 hari? Mana ada? Normal Ibu. Normal ya, ya. Cuma mungkin tinggal nanti seperti apa harusnya untuk mengatasinya. Ya. Apakah perlu diberikan kompres hangat, atau obat? Nah, tergantung dari penilaian atau hasil pengkajian. Ya, ini beberapa tadi yang sudah sempat saya lihat. Silakan nanti kalau mau ada yang diperbaiki dulu sebelum saya ambil penilaian. Ya, kalau ini awal dulu nggak apa-apa, tapi setelah ini kan minimal Anda tahu apa yang harus diperbaiki. Nanti baru saya ambil penilaian untuk penugasan. Silakan diambil lagi atau dimasukkan lagi juga boleh. Yang baru ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pendokumentasian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti silakan nanti dipersiapkan untuk yang pertemuan ke-14 ya, karena itu sudah merupakan pertemuan yang terakhir, jadi disiapkan pertemuan ke-14, 1 orang kelompok, penugasannya apa sih? Nah, coba ini saya buka lagi ya, biar kita sama satu persepsi. Penugasan. Baik, untuk penugasannya yaitu sudah saya upload ya untuk filenya. Carilah evidence based practice dalam masa asuhan Ibu Nifas dan menyusui, sertakan artikel penelitiannya. Kemudian 1 kelompok terdiri dari maksimal 3 orang mahasiswa. Bentuknya makalah, nanti presentasi pada pertemuan ke-14. Penugasannya diupload sesuai batas waktu pengumpulan. Oke. Itu ya, jadi kita sudah saya upload dari kemarin. Kayaknya si pennya juga lupa ini ya. Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu izin bertanya lagi untuk artikelnya. Kan ini ada 18 kelompok ya. Nah, mungkin barangkali nanti kita ada artikel yang sama itu bagaimana, Ibu? Ternyata mungkin dari kelompok 1 dan 18, ternyata artikel yang kami angkat itu sama gitu, Bu. Oh, gini caranya. Berarti sebelum mengupload ke Healthy, teman-teman setor dulu judul ke Mbak Ana. Misalnya kelompoknya
siapa ini yang saya lihat di sini? Meisya. Ada Meisya, ada Amalia, ada Istiqomah mengambil tentang pijat Oke Tani. Nah, sebelum diupload, Mbak Ana, aku pesan pijat Oke Tani. Nah, gitu. Oh iya siap, berarti 1 pijat Oke Tani misalnya. Nanti yang kedua lainnya apa? Misalnya Esther, Kurkova, sama Putri. Mbak, aku pesan misalnya tentang penggunaan kubis pada payudara, pembekakan payudara. Nah, jadi itu nanti akan ada 18 artikel yang berbeda. Gitu. Jadi sebelum upload silakan lapor dulu sama Mbak Ana. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami untuk penugasannya. Baik Ibu, bisa. Ya, baik. Nanti kalau seperti itu berarti cepet-cepetan ya. Iya, cepet-cepetan setor, jangan sampai nanti sudah hari H ternyata sama gitu. Ada yang sama. Atau silakanlah seperti apa koordinasinya dengan teman-teman yang sudah upload, misalnya Mbak Ana di-share di grup kan biasanya ada ya grup kelas yang sudah setor judul ke saya, Nifas 1 apa-apa. Jadi yang lain jangan pakai yang judul yang sama. Gitu. Itu juga sama, bisa. Ya, bisa dipahami ya. Saya rasa itu tidak terlalu sulit. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanya, gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Ana? Satu lagi Ibu. Mohon maaf ini Boleh, tadi silakan. ada beberapa teman yang belum absen di healthy Ibu. Mungkin terlalu fokus nih kuliahnya Absen. jadi sampai lupa ya. Jadi udah kehabisan waktu Ibu. Oke, saya buka lagi ya di sini ya. Ibu. Saya Terima healthy-nya saya kasih buka banyak. lagi untuk link ininya. Nanti saya kabari Mbak Ana. Ibu, terima Ya. kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah cukup jelas untuk materi maupun penugasan. Berarti saya akhiri untuk hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu hari liburnya ya. Saya rasa ini lebih baik diisi yang produktif ya, walaupun hari libur, tapi bisa produktif minimal 1 ya. Ada 1 kegiatan yang produktif. Kemudian mohon maaf karena saya juga kemarin sibuk dan minggu depan juga full jadwalnya, daripada diundur-undur. Saya rasa 1 jam, 1 jam setengah saya minta waktunya ini untuk pembelajaran kita semua. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti koordinasi dengan Mbak Ana ya. Mbak Ana hubungi saya untuk kepastian harinya. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.